Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Hai kids, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Sebelum ada kemerdekaan Indonesia, pernah mengalami masa-masa sulit dalam memperjuangkan haknya sebagai sebuah negara yang mandiri. Di balik kemerdekaan Indonesia, pasti kids pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana sejarahnya? Yuk kita cari tahu. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan sebuah kejadian saat golongan muda yang dipimpin oleh Bapak Chairul Saleh memutuskan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sehari sebelum proklamasi kemerdekaan diumumkan. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Pada rapat tersebut, golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi hak rakyat dan segala hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus segera diputuskan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya, hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yaitu Bapak Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang yaitu menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Golongan muda yang dipimpin oleh Pak Chairul Saleh menginginkan Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan dari golongan muda mendapat tentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Mendengar keputusan Insinyur Soekarno, golongan muda mengadakan rapat bersama di Jalan Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Bapak Soekarno dan Bapak Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Golongan muda menculik keduanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus dini hari. Ketika golongan muda menuju Rengas Dengklok, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta enggak menolak. Padahal, sebelumnya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta sepakat ingin mengumumkan kemerdekaan melalui sidang PPKI. Namun, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta kembali mendapatkan desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui pembicaraan di hadapan Bapak Sodangko Singgi, salah satu tokoh golongan muda, Bapak Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Bapak Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Bapak Soekarno dan Bapak Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta menuju rumah Laksamana Maeda dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta segera menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Bapak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, itulah sejarah peristiwa Rengas Dengklok berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!